Halo, selamat pagi saudara. Kembali Kompas Kalsel sepekan menyapa Anda. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya yang telah kami rangkum dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Priscilla Nicola, inilah Kompas Kalsel sepekan, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawali berita pertama, saudara, tuntutan hukuman Jumran, anggota TNI Angkatan Laut, pelaku pembunuhan jurnalis Juwita, dibacakan Rabu pagi. Pihak keluarga mengaku kecewa, terdakwa tidak dituntut dengan hukuman mati. Rabu pagi, sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Jumran, oknum anggota TNI Angkatan Laut, pembunuh jurnalis Juwita digelar. Dalam tuntutannya, Kepala Auditor Militer Banjarmasin memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa Jumran dijerat pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana dengan hukuman penjara seumur hidup. Dengan pidana tambahan, dipecat dari Dinas Kemiliteran TNI Angkatan Laut. Memang diatur dalam pasal 340 kan ancaman maksimal kan pidana mati. Namun di sini auditor menilai ancaman seumur hidup itu sudah sesuai dengan perbuatannya. Mendengar tuntutan bukan hukuman maksimal atau hukuman mati, pihak keluarga mengaku kecewa. Jelas berencana 340 dalam hal itu, perencanaannya matang. Dan catatan kami apa dengan keluarga? Ini dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi kami anggap dia aparat penegak hukum karena merupakan militer seperti itu. Orang biasa saja ketika melakukan pembunuhan seperti ini dihukumnya pun mati. Jadi tuntutannya mati dalam hal itu. Tapi kalau posisi fakta terang-benerang, tidak ada hal-hal yang meringankan nihil, ya sangat kecewa seperti itu dengan kondisi seperti ini. Pihak keluarga berharap putusan hakim nantinya bisa memberikan hukuman maksimal, yakni hukuman mati. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan merilis hasil pengungkapan kasus narkotika selama periode April hingga Mei 2025. Di antaranya sabu seberat 54,8 kg. Total 239 kasus diungkap dengan 292 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk jaringan Freddy Pratama. Ditres Narkoba Polda Kalsel mengungkap 239 kasus narkotika selama periode April hingga Mei 2025. Dari hasil pengungkapan ini, polisi menyita 54,8 kg sabu, 10.355 butir ekstasi, dan 9.401 obat keras. Jumlah tersangka yang ditangkap mencapai 292 orang. 3 diantaranya berasal dari luar Kalsel dan terkait jaringan Freddy Pratama, yang saat ini masih masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan bilang pengungkapan ini menyelamatkan hampir 286.000 orang dari potensi penyalahgunaan narkoba. 3 di antara pelaku-pelaku ini berasal dari luar Kalimantan Selatan dan mereka ini masuk dalam atau terafiliasi dalam jaringan Freddy Pratama yang saat ini masih menjadi DPO Barreskrim dan Polda Kalimantan Selatan. Dan dari hasil pengungkapan ini, kalau kita nilai dengan uang, ini total 62.240.460 rupiah. Ditres Narkoba Polda Kalsel menyiapkan langkah lanjut dengan menjerat bandar melalui tindak pidana pencucian uang. Direktur Reserse Narkoba, Kombes Pol Kelana Jaya bilang, jejak uang akan dilacak dan aset para pelaku akan dikejar. Intinya dari saya, dari kami, dari Direktorat Narkoba Kalimantan Selatan, akan menindaklanjuti dengan TPP, yang tidak pidana pencucian uang. Harapannya, bandar-bandar ini kita akan miskinkan. Kita akan miskinkan dan kita tracing untuk harta yang dia gunakan dari hasil penjualan dan kerja dari narkoba. Ya, itu aja intinya dari kami. Ini akan kami pelajari, kita tindak lanjuti dengan tindak pidana pencucian uang. Polda Kalsel menyebut jaringan Freddy Pratama masih beroperasi di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Barat,
Jawa Timur, Jakarta, hingga Sumatera dan berasal dari koneksi Malaysia-Kalimantan. Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Satres Narkoba Polresta Balikpapan tangkap 2 terduga pengedar ekstasi. Dari kedua pelaku yang bersaudara ini, polisi menyita barang bukti 83 butir ekstasi. Satres Narkoba Polresta Balikpapan menangkap R dan A, 2 terduga pengedar narkotika jenis pil ekstasi. 2 saudara ini ditangkap di rumah mereka. Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti pil ekstasi sebanyak 83 butir. Kedua tersangka menjual pil tersebut seharga Rp750.000 per butir dengan sasaran pengunjung klub malam. Satres Narkoba Polresta Balikpapan berhasil mengamankan 2 orang tersangka pengedar narkotika dengan jenis ekstasi atau biasa dikenal dengan INEX. Kita mendapatkan barang bukti sebanyak 26 butir plus 57 butir atau total 83 butir. Keduanya diancam dengan ancaman di atas 5 tahun penjara dan polisi memburu rekan tersangka sebagai pemasok barang haram tersebut. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 gagalkan penyelundupan 22 koli pakaian bekas. Petugas amankan 1 unit truk fuso pengangkut yang masuk lewat pelabuhan Dwi Korah, Pontianak. Penyelundupan 22 koli pakaian bekas digagalkan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 pada Jumat pagi. Dari hasil pemeriksaan, pakaian bekas ini diduga berasal dari negara Malaysia dan hendak dibawa ke Jakarta. Truk fuso pengangkut berhasil melewati perbatasan Indonesia dengan cara berkamuflase sebagai jasa ekspedisi. Menangkap 1 unit truk fuso bermuatan barang ilegal berupa palpres sebanyak lebih kurang 22 koli di pelabuhan Dwi Korah, Pontianak pada tanggal 29 Mei sekitar pukul 15.30. Barang tersebut diduga berasal dari Malaysia. Selain pakaian ilegal, Lantamal juga menangkap seorang sopir truk fuso berinisial AR. Jika dihitung seluruh jumlah muatan ini bernilai Rp165 juta. Dion, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Polres Banjarbaru menangkap 3 orang pengedar narkoba dan amankan 10 kg sabu. Para pelaku sembunyikan sabu dengan cara dikubur di kawasan persawahan. 3 orang pengedar narkoba ditangkap Polres Banjarbaru dengan barang bukti 10 kg sabu. Ada 2 tersangka lagi kita tangkap. Ditemukannya 10 kg sabu dari para pelaku ini bermula saat seorang perempuan berinisial LN yang membawa narkoba dari Pontianak untuk dibawa ke Sulawesi Selatan ditangkap di Jalan Angkasa Banjarbaru pada 30 Mei. Polisi terus melakukan penyelidikan dan didapati 2 tersangka lain di Banjarmasin. Dari pengakuan tersangka, polisi temukan 10 kg sabu yang dikubur di persawahan di Kota Plehari, Kabupaten Tanah Laut. Di Desa Pramban dan Etap. Di sana ditemukan barang bukti seberat 10,3 kg di persawahan. Nah, setelah itu kita amankan dan dibawa kembali ke mako kita. Jadi tersangka berjumlah 3 orang, 1 perempuan. Barang bukti yang diamankan bernilai Rp6,5 miliar. Dari penangkapan ini bisa menyelamatkan 124.000 jiwa. Informasinya lebih dari 10 kilo yang masuk, cuma beberapa sempat digunakan serta diedarkan di daerah Kalimantan Selatan.
Sementara yang kita temui sisa barang adalah sebanyak 10,3 kilo yang kita rilis hari ini. Ketiga tersangka dikenakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Setelah ini akan ada informasi menarik lainnya, Saudara. Di antaranya angin putar di perairan gegerkan warga. Selengkapnya setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel Sepekan, Saudara. Angin putar yang terjadi di perairan di kota Balikpapan sempat menggegerkan warga. Dalam peristiwa itu, Basarnas Balikpapan pastikan kondisi aman. Angin berputar yang diduga tornado sempat terjadi di kawasan perairan di kota Balikpapan pada Sabtu sore. Angin putar ini sempat direkam warga. Menurut Basarnas Kota Balikpapan, tidak ada korban jiwa karena angin putar tersebut. Dengan peristiwa angin putar yang terjadi di kawasan perairan atau laut, para nelayan tradisional diminta memperhatikan alat keselamatan. Berdasarkan tadi data cuaca yang kami sampaikan, kami himbau kepada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Mungkin masyarakat tidak usah terlalu panik menghadapi situasi tersebut dan cukup tetap berhati-hati khususnya kepada para nelayan yang melaut agar tetap memperhatikan faktor keselamatan, perhatikan peralatan safety yang ada di unit kapalnya masing-masing. Basarnas pastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun warga diimbau waspada dampak cuaca ekstrim seperti hujan deras disertai angin kencang. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Masuk masa peralihan musim, BMKG Balikpapan imbau waspada bencana hidrometeorologi. Longsor hingga puting beliung menjadi potensi bencana yang rawan terjadi. Masuk masa peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Kota Balikpapan beberapa hari ke depan berpotensi terjadi hujan lebat disertai angin kencang. BMKG Kota Balikpapan imbau waspadai bencana hidrometeorologi, bencana akibat debomena hidrologi. Seperti hujan deras disertai angin kencang yang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor, puting beliung, dan water spot yang terjadi di Kota Balikpapan beberapa waktu lalu di perairan Balikpapan. Ya, jadi bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh fenomena meteorologi seperti hujan dengan intensitas lebat, sangat lebat bahkan dengan kategori ekstrim, kemudian angin kencang seperti angin puting beliung, kemudian kemarin yang baru-baru ini terjadi di perairan Balikpapan ya, di nama fenomenanya adalah water spot. Jadi misalnya hujan dengan intensitas lebat atau sangat lebat sampai ekstrim itu bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Kota Balikpapan diperkirakan memasuki musim kemarau di awal Juli. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebuah pemakaman umum di Samarinda longsor akibat hujan. Sedikitnya 35 makam rusak terbongkar sehingga dipindah ke tempat aman. Sebanyak 35 makam di pemakaman umum di Jalan Suryanata Samarinda ini rusak setelah longsor lantaran hujan lebat. Akibat kerusakan yang ditimbulkan, petugas gabungan dibantu warga setempat mengevakuasi jenazah dari makam yang rusak. Ini pemakaman milik Yayasan Sepaka. Informasi yang dihimpun dari rekan-rekan di lapangan termasuk data dari camat, kurang lebih 35 makam yang mengalami pergerakan dengan penurunan antara variasi nih ya, antara 3 sampai 5 meter pergerakan tanahnya ke bawahnya.
Salah satu ahli waris yang terdampak menyebut setelah longsor, makam orang tuanya sudah dipindahkan ke tempat aman. Ini sementara sambil menunggu, ini adalah makam ibu saya. Oh, ibu ya. Sudah hampir 1 tahun, makanya saya sebenarnya sudah lama mau pindahkan, takutnya kan longsor, tapi sudah terjadi ya sudah lah. Sudah terjadi Bu ya akhirnya. Saat penanganan longsor di kawasan makam ini, alat berat juga digunakan untuk memudahkan proses penggalian material longsor. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, sebuah pusat perbelanjaan di Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Api diduga akibat korsleting listrik dari toko di lantai dasar atrium. Inilah detik-detik kebakaran yang terjadi di atrium Big Mall Samarinda. Api diduga karena korsleting listrik dari toko di lantai dasar atrium. Petugas damkar harus menggunakan tabung oksigen untuk berupaya melakukan pemadaman. Api dapat dipadamkan usai 3 jam kemudian setelah menerjunkan belasan mobil pemadam. Ini mendapat informasi laporan kebakaran pukul atau jam 12.00 terbakar Big Mall di ruang atrium di gerai pakaian itu. Alhamdulillah tidak menyebar, cuman karena ruang tertutup sehingga menyebabkan asap kemana-mana di seluruh ruangan lantai Big Mall dipenuhi asap. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran telah beberapa kali menginspeksi, ternyata di saat kejadian sprinkler tidak aktif. Dari hasil inspeksi, petugas damkar menyebut alat siram otomatis di mal tersebut tidak berfungsi. Dalam peristiwa ini dilaporkan setidaknya 25 orang sesak napas dan sebagian dibawa ke rumah sakit. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Petugas damkar Samarinda bantu warga atasi ular yang masuk ke rumah. Warga diimbau waspada kemungkinan ular masuk rumah saat banjir. Inilah rekaman petugas damkar Samarinda saat mengevakuasi ular jenis piton yang masuk ke rumah warga. Ular berukuran besar ini masuk ke rumah warga saat banjir melanda kota Samarinda beberapa waktu lalu. Petugas damkar sempat terkendala lantaran ular yang berukuran besar ini melawan. Di banjir kemarin ya ditemukan terbesar itu di Jalan Sobriadi ular sawah piton atau sanca itu sekitar 6 meter, besar banget. Ya artinya untuk masyarakat di kondisi banjir ini mungkin ular tersebut entah ular peliharaan yang lepas atau ular-ular liar itu yang di banjir saat ini kan pasti mencari di daerah tertinggi atau tempat. Warga diimbau waspada kemungkinan ular masuk rumah saat banjir. Dalam catatan petugas damkar Samarinda, sepekan terakhir ada 4 panggilan warga soal ular masuk ke rumah saat banjir. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, Saudara, penutupan Jembatan Ahmad Yani kilometer 31 ditunda ke 10 Juni. Selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Pemerintah Kota Banjarmasin turunkan tarif parkir untuk kendaraan roda 2. Tarif yang semula Rp3.000 kembali menjadi Rp2.000.
Kebijakan penurunan tarif parkir sepeda motor sudah ditandatangani Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Slamet Bekjo, menargetkan penerapan tarif parkir kendaraan roda 2 Rp2.000 ini mulai berlaku bulan Juni. Sebelumnya pemerintah kota akan mensosialisasikan kepada seluruh juru parkir di wilayah Banjarmasin secara resmi. Tentu ini kan akan berimbas ya, kalau kita biasa berarti ada penurunan. Mungkin aja akan dihitung bahasa berapa sih ya penurunan itu terhadap dampak target akan kita hitung. Sementara tarif parkir kendaraan roda 4 masih Rp5.000 dan proses penurunan tarif sedang berjalan dan menjadi bagian dari revisi peraturan daerah. Tentang penurunan tarif parkir kendaraan roda 2 ya Pak. Jadi mulai dari 3.000 sekarang 2.000 dan sekarang tinggal Pak Slamet sebagai Kepala Dinas Perhubungan mensosialisasikan dan mengimplementasikan ke seluruh warga masyarakat Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan ini menjawab semua keluhan selama ini. Penurunan tarif parkir ini diharapkan dapat menjawab keluhan masyarakat dan dapat meringankan beban masyarakat Kota Banjarmasin. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penutupan jembatan di Jalan Ahmad Yani, kilometer 31, ditunda. Jembatan akan mulai ditutup total setelah Idul Adha. Rencana penutupan jembatan di depan kolam renang Antasari atau di Jalan Ahmad Yani, kilometer 31, diundur dari yang semula dijadwalkan tanggal 1 Juni menjadi tanggal 10 Juni. Libur panjang Hari Raya Idul Adha menjadi alasan penutupan jembatan ditunda. Rencana penutupan hingga 30 Oktober juga diperpanjang hingga 15 November. Untuk menghindari adanya pengguna jalan yang tidak mengetahui jalan, rambu penunjuk arah di jalan alternatif telah dipasang. Nanti akan ada rambu-rambu yang terpasang di sepanjang jalan. Rambu-rambu itu adalah rambu-rambu penunjuk arah atau penunjuk jalan. Selain itu, kami dari Polres Banjarbaru juga menerima atau berbagi informasi melalui saluran telepon 110. Sebelumnya jembatan ini sudah 2 kali mengalami pelebaran dengan menggunakan kayu ulin dan boks di ujung jembatan. Pernah dilebarkan dia pakai kayu ulin, pernah dilebarkan ujungnya itu dia pakai box. Karena yang kemarin yang dibolkan yang di kayu ulin itu. Kayu ulin jadi ini rencana nanti menjadikan itu body shape jadi beda struktur aja. Pembongkaran jembatan ini menelan anggaran sebesar 10 miliar rupiah yang bersumber dari APBN tahun 2025. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Launching makan bergizi gratis di Banjarbaru digelar. SD Negeri 4 Sungai Ulin jadi sekolah percontohan dan total 9 sekolah menjadi sasaran awal. Launching makan bergizi gratis dilaksanakan di SDN 4 Sungai Ulin, Banjarbaru, Senin pagi. Tahap awal, 1.800 porsi makanan dibagikan ke 9 sekolah se-Banjarbaru. Setelah launching, 2 minggu ke depan, porsi makanan yang dibagikan akan ditambah menjadi 3.500 porsi. Makanan bergizi gratis akan dibagikan setiap hari dan mulai pukul 10 dibagikan secara bertahap. Ya, untuk ini tahap awal ini itu 1.882 porsi, yaitu didistribusikan untuk 9 sekolah yang ada di radius dari dapur yang sudah ditunjuk dari BGN. Nanti itu terdiri dari ada SD, SMP, dan ada SMA. Seorang siswi mengaku senang mendapatkan makanan bergizi gratis dan menurutnya menunya enak. Jam makan siang dapat makan lagi, suka nggak? Suka. Enak nggak makanannya? Enak banget. Gimana? Senang nggak dapat makanan gratis? Senang. Program makan bergizi gratis merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo untuk Indonesia Emas 2045.
dengan mencukupi gizi generasi penerus di Indonesia. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Program makan bergizi gratis mulai berjalan di 9 sekolah di Banjarbaru. Seorang siswa kelas 1 SD Negeri 4 Sungai Ulin memilih tak memakan makanan yang disajikan karena akan diberikan untuk sang adik. Fahmi, siswa kelas 1 SD Negeri 4 Sungai Ulin Banjarbaru, memilih tidak memakan makanan bergizi gratis yang disajikan. Fahmi memilih memasukkan makanan yang diberikan ke kotak bekal yang dibawanya untuk diberikan kepada adiknya. Menurut wali kelasnya, Fahmi anak yang sederhana dan pendiam. Katanya kan ada dia, mau dibawa pulang. Oh. Siapa namanya Bu? Pak Fahmi. Melihat peristiwa ini, Ketua DPRD Kota Banjarbaru berharap makanan bisa terdistribusi dengan merata sekota Banjarbaru. Penyaluran makan bergizi gratis yang terlaksana di Kota Banjarbaru dan hasilnya tentu kita melihat sangat optimis sekali bahwa program ini bisa terlaksana dengan baik di Kota Banjarbaru dan harapannya bisa tersebar di seluruh sekolah yang ada di Kota Banjarbaru. Pihaknya juga berpesan setelah program ini berjalan, agar dilakukan evaluasi untuk menjaga konsistensi bahan makanan yang dibagikan ke anak sekolah, baik dari gizi dan proses penyalurannya. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Setelah jeda berikut kami akan kembali dengan informasi menarik. Di antaranya botol plastik bisa ditukar tiket bus. Selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel Sepekan Saudara. Kementerian Lingkungan Hidup bersama PT Freeport Indonesia menanam ribuan bibit mangrove di pesisir Desa Sabuhur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Penanaman ini bagian dari komitmen PT Freeport Indonesia melakukan rehabilitasi 2.000 hektar mangrove di luar Papua, sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup. 5 hektar lahan pesisir di Desa Sabuhur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, ditanami ribuan bibit mangrove. Penanaman ini merupakan bagian dari target nasional rehabilitasi 10.000 hektar mangrove. Di antaranya 8.000 hektar di Papua dan 2.000 hektar di wilayah Indonesia lainnya. Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridosani menyatakan konservasi mangrove perlu dilakukan secara serius, mengingat setiap tahun Indonesia kehilangan hampir 19.500 hektar hutan mangrove. Ya, ini kami sampaikan karena kita lakukan, Indonesia merupakan negara yang memiliki luas ekosistem mangrove-nya terluas di dunia, kurang lebih 23% mangrove di dunia ini ada di Indonesia. Ya, kurang lebih 3,44 juta hektar dari 14,7 juta hektar adanya di Indonesia, maka kita harus melindungi mangrove kita dan kita dorong pemanfaatan secara berkelanjutan untuk melindungi kehidupan kita. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas menegaskan, mangrove mampu menyimpan karbon 5 kali lebih besar dari hutan daratan. Penanaman mangrove ini adalah komitmen Freeport dalam mendukung net zero emission dan perlindungan nilai ekonomi karbon Indonesia. Komitmen kami 10.000 hektar, 8.000 hektar di Kabupaten Mimika dan 2.000 hektar itu di Kalimantan Selatan dan beberapa tempat lainnya di Indonesia. Selain di Bali, di Deli Serdang juga ada. Jadi ini adalah kolaborasi yang sangat baik untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu Mangrove for Life. Kita terus tingkatkan mangrove. Tadi Pak Roy sudah mengatakan bahwa di samping penyerapan karbon yang begitu tinggi, yang paling tinggi adalah mangrove, dan juga untuk menciptakan ekosistem agar kembali lagi dan pencegahan.
Sebelumnya, penanaman mangrove juga dilakukan di Ibu Kota Nusantara sepanjang 2023 dan di Sumatera Utara seluas 25 hektar pada November 2024. Sejak 2005 hingga 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan PT Freeport Indonesia telah menanam mangrove di wilayah pesisir seluas 1.200 hektar. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Program Ekotiket menjadi inovasi baru Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin untuk mengatasi persoalan sampah plastik. Melalui program ini, warga bisa menukarkan botol plastik untuk mendapatkan tiket bus Trans Banjarmasin. Salah satu inovasi datang dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin melalui program Ekotiket yang dimulai pada 14 April lalu. Program ini memungkinkan masyarakat untuk menukarkan botol plastik bekas dengan tiket bus Trans Banjarmasin. Selama pelaksanaannya, program ini telah berhasil mengumpulkan hampir 60.000 botol plastik. Program ini bertujuan mendorong penggunaan transportasi publik dan mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah dari rumah, terutama sampah bernilai ekonomis, seperti botol plastik air mineral. Kota Banjarmasin salah satunya yang punya inovasi, makanya ada yang Ekotiket sejak 14 April 2025 yang lalu. Nah, ini adalah penandatanganan MOU, jadi semua botol-botol plastik yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin melalui program Ekotiket itu disalurkan ke Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan program ini terus berlangsung sambil kita membuat grand design tentang pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin. Jenis botol plastik yang bisa ditukarkan dalam program Ekotiket yaitu 3 botol air minum dalam kemasan dengan ukuran 1.500 ml, 5 botol ukuran 600 ml, dan 10 botol ukuran 300 ml, serta 15 cup ukuran 220 ml. Dalam program Ekotiket, botol-botol plastik yang terkumpul akan disalurkan ke bank sampah untuk dijual. Mudah-mudahan dengan nanti ditimbang bisa bernilai berapa rupiah untuk menjadi PAD Kota Banjarmasin. Ini saya kira yang kedua. Tetapi yang lebih penting adalah yang pertama, bagaimana masyarakat mau memulai mengurangi sampah plastik air mineral kemasan bisa untuk Trans Banjarmasin. Hasil penjualan botol-botol plastik akan menjadi pendapatan asli daerah untuk Dishub Kota Banjarmasin. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, Saudara. Rumah pilah sampah yang diresmikan oleh Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, masih terus beroperasi. Rumah pilah ini diinisiasi sebagai upaya mengurangi beban TPA. Beginilah aktivitas di rumah pilah sampah di Jalan HKSN, Kelurahan Kuin Utara, Banjarmasin. Sampah yang masuk dipilah berdasarkan jenisnya. Dalam sehari setidaknya terdapat 3 ton sampah yang masuk ke rumah pilah ini. Sampah organik seperti kulit buah dan sisa makanan akan diangkut lalu diolah menjadi pupuk organik. Sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang, seperti botol plastik maupun botol kaca, akan diangkut oleh pengepul. Sementara sampah residu akan diangkut ke TPA Banjar Bakula. Rumah pilah sampahnya ini sendiri, apakah boleh warga membuang sampah di sini atau gimana, Pak? Boleh aja, Pak, dengan jam yang tertentu. Oh, okay. Bolehkan aja. Cuma akan tuh supaya orang masyarakat ini membuang sampahnya ke gerobak, ke paman gerobak. Paman gerobak operatornya di sini, jam-jamnya. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin, Marzuki bilang rumah pilah sampah dapat mengurangi sampah yang dikirim ke TPA Banjar Bakula sebesar 20%. Kita memilah sampah dari organik dan organik. Nah, organiknya saja mungkin sekitar 3 sampai berapa ton ya sehari. Jadi total rumah pilah ini setiap harinya 10 ton itu mereka olah. Nah, yang menjadi residu itu sekitar 3 ton. Jadi 7 ton itu kita bisa kurangi.
Keberadaan rumah pilah sampah di Kelurahan Kuyen Utara diharapkan lebih memotivasi dan mengedukasi warga untuk memilah sampah secara mandiri, serta membuang sampah di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi menarik lainnya, Saudara, 3 sapi jumbo peternak Martapura jadi kurban Presiden Prabowo. Selengkapnya setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel Sepekan. Jelang Idul Adha, bawang merah di Pasar Bauntung, Banjarbaru alami kenaikan harga. Sementara penjualan bumbu dapur mulai meningkat 4 hari jelang Idul Adha. Jelang Idul Adha ini, bawang merah di kota Banjarbaru alami kenaikan harga. Kenaikannya mencapai Rp5.000 per kilogram. Saat ini harga bawang merah mencapai Rp43.000 per kilogram. Pedagang memprediksi harga bawang merah masih akan naik karena kenaikan harga sudah dari tingkat petani. Idul Adha. Ini masih sebelum naik itu sudah berjalan. Sementara bumbu dapur harganya dinilai masih stabil. Seorang warga mengaku ia biasa membeli bumbu dapur seharga Rp5.000 untuk keperluan harian. Makasih banyak Ibu. Pedagang bumbu dapur mengaku penjualan sudah mulai naik sejak 4 hari sebelum Idul Adha. Bahkan saat ini, per hari pedagang mampu menjual sekitar 6 kg beragam bumbu dapur seperti kunyit, kencur, dan jahe. Sementara biasanya hanya sekitar 2 kg saja. Biasanya. Berapa Bu harganya rata-rata ini? Kiloannya? Kalau kayak warga berharap harga bahan pokok bisa stabil hingga Hari Raya Idul Adha agar tidak memberatkan perekonomian. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, momen Idul Adha tak hanya menjadi ladang berkah bagi peternak atau penjual hewan kurban. Namun, penyedia pakan hewan kurban pun ikut kebanjiran rezeki. Momen Idul Adha tak melulu berkah bagi peternak maupun penjual hewan kurban, namun juga momen bagi penyedia pakan hewan kurban. Para penyedia pakan hewan kurban biasa mencari pakan seperti rumput yang didapat dari area persawahan atau rawa yang ada di kota Balikpapan. Penyedia pakan bisa memasok pakan rumput sehari 2 kali ke sejumlah penjual hewan kurban. Salah satunya penyedia pakan adalah Rinton. Penghasilan yang didapat meningkat hingga 3 kali lipat saat hewan kurban seperti sapi dan kambing dari luar pulau sudah tiba ke penjual di Balikpapan. Pendapatan Rinton dalam 1 bulan menjelang Hari Raya Kurban bisa mencapai Rp20 juta. Sementara jika hari biasa, pemasok pakan hewan ini mendapat penghasilan di bawah Rp8 juta. Hijauan dari sawah, ini yang tukang ngarit. Kalau sehari butuh berapa Bang? Sehari 1 mobil, kalau hijauannya. Para penyedia pakan hewan kurban ini terus memasok pakan hingga hewan kurban sudah diantar ke pembeli dan siap dikurbankan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Perajin besi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, saudara, juga kebanjiran pesanan. Permintaan pembuatan parang hingga kampak jelang Hari Raya Idul Adha turut meningkat. Juliansa, pria Parubaya asal Kota Balikpapan ini sudah menjadi pengrajin atau penempa besi selama 2 dekade lamanya. Tentu bukan waktu yang sebentar. Terlebih pria berusia 51 tahun ini menjadi salah satu penempa besi tradisional yang masih bertahan di Kota Balikpapan. Di momen Idul Adha menjadi berkah baginya. Sejak awal musim haji, Juliansa sudah kebanjiran orderan. Orderan yang masuk sejauh ini sudah ratusan pesanan, mulai dari pisau, parang, hingga kapak yang biasa digunakan untuk memotong tulang hewan kurban. Bahan dasar pembuatan yang digunakan seperti besi dari per mobil atau bering roda yang terkenal memiliki ketahanan dan ketajamannya cukup lama. Konsumen juga bisa membawa besi sendiri untuk ditempa atau memilih yang sudah disediakan di bengkelnya yang ada di kawasan Gunung Malang, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota. Dia mau lengkap itu bisa sampai 2 minggu, tapi kalau biasa aja langsung jadi begitu, habis disepo, gerinda, baru tajamin itu 4 hari 3 hari selesai. Tetap lebih lama, sama sarung-sarungnya, gagangnya itu lebih lama, lebih dari bisa 2 minggu lebih. 10. Nempanya bisa 10, jadi itu belum dia papain, itu ditempa aja 10 biji. Pisau sama parang potong daging, kampak, sama parang penyembelih, itu paling banyak udah. Harga yang ditawarkan bervariatif mulai dari Rp150.000 hingga Rp600.000 tergantung tingkat kerumitan. Dalam sehari Juliansa dibantu pekerjanya mampu memproduksi pisau, parang, hingga kapak hingga 10 buah. Iskandar Ambir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Tiga ekor sapi jumbo milik peternak di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk hewan kurban tahun ini. Satu di antaranya sapi jenis PO dengan bobot lebih dari 1 ton. Sapi jumbo ini dipilih langsung dari kandang milik Hijriah, seorang peternak di Desa Tanjung Remadarat, Kabupaten Banjar. Ada 3 ekor sapi berbeda yang dibeli Presiden Prabowo. Masing-masing sapi jenis PO dengan bobot 1 ton 50 kg, jenis limusin seberat 920 kg, dan jenis metalan dengan bobot 860 kg. Hijriah mengaku bangga, sebabnya ini pertama kali sapi miliknya dipilih Presiden untuk kurban setelah 2 dekade berprofesi sebagai peternak. Lebih 270 juta. Ya. Alhamdulillah untuk tahun ini ada rezeki kita kan dari Bapak Prabowo sampai ke petani di Kalimantan Selatan. Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Prabowo sudah sampai ke petani di Kalimantan Selatan. Rencananya 2 ekor akan dikurbankan di Kabupaten Banjar dan 1 ekor di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Hari Raya Idul Adha nanti. Ini juga jadi dukungan Presiden untuk menghidupkan ekonomi peternak lokal di daerah. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ketupat menjadi bagian penting dalam tradisi masyarakat Banjar, terutama saat menyambut hari besar keagamaan. Halimah, seorang perajin ketupat di Banjarmasin, masih setia melestarikan tradisi ini, termasuk membuat ketupat Banjar khas bulan haji yang semakin jarang dipesan warga. Di tempat ini, Halimah telah menjalankan usaha pembuatan ketupat dan lontong selama lebih 20 tahun. Selain ketupat dan lontong yang umum di pasaran, ia juga memproduksi ketupat khusus untuk acara tradisi, seperti selamatan atau syukuran prosesi wukuf. Wadah ketupat khas haji tersebut bisa berisi ataupun kosong, tergantung permintaan. Dengan jumlah 1 paket 7 buah, bentuknya beragam. Mulai ketupat berbentuk burung jantan dan betina, bantal dan guling, hingga berbentuk belut. Orang aja pada jar orang tuh pesan ketupat gasan orang haji datang haji ukuf di Arafah kami ulahkan langsung
Nah, itu jenisnya apa aja Bu? 7 macam burung lepas laki bini, bantal geguling, rasul bangsul lawan walut. Usaha ini pun mampu membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Menjelang hari-hari besar keagamaan, volume pekerjaan meningkat secara signifikan. Salah satu pekerja menyebutkan bahwa peningkatan tersebut sebanding dengan upah yang mereka terima. Alhamdulillah menambah penghasilan perekonomian lah. Kira-kira upahnya berapa kalau kan panggilan beda dengan yang sehari-hari? Tergantung, lumayan lah besar gitu lah. Kan termasuk hari pasaran, ada ya sibuknya luar biasa gitu, nah gawiannya banyak. Indonesia memang kaya dengan ragam kreasi tradisi dan budaya yang lekat dengan prosesi religi. Makin berkurangnya pelaku tradisi ini perlu jadi perhatian agar tidak punah digerus modernisasi perilaku. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi lainnya, Saudara, kucing merah Kalimantan, spesies hewan langka, muncul di Taman Nasional Kayan Mentaran setelah 20 tahun terakhir. Kucing ini terekam kamera trap di Malinau, Kalimantan Utara. Kucing merah Kalimantan yang memiliki nama latin Catopuma badia. Hewan endemik yang sangat langka dan misterius ini terekam kamera trap di Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau, Kalimantan Utara. Hewan langka yang hanya ditemukan di Kalimantan ini terakhir terlihat pada tahun 2003. Waktu itu terekam saat tim Balai Taman Nasional Kayan Mentaran melakukan inventarisasi potensi kawasan. Ini kita harapkan menjadi acuan atau menjadi dasar kita dalam penelitian lebih lanjut atau eksplor lebih lanjut terhadap keberadaan kucing merah yang ada di Kalimantan ini. Karena literasi terhadap kucing merah ini masih sangat-sangat terbatas sekali. Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang mengimbau agar masyarakat melestarikan kucing merah yang merupakan satwa langka. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Malinau, Kalimantan Utara. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel sepekan hari ini. Saya Priscilla Nicola beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berkumpul dengan keluarga, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.